Pemirsa, hari ini vaksinasi ulang kembali dilakukan di beberapa rumah sakit. Sementara itu beberapa rumah sakit lainnya masih ada yang melakukan pendataan para korban vaksin palsu. Dan sejauh mana korban vaksin palsu mendapatkan penanganan dan apa yang menjadi tuntutan berikutnya dari para orang tua terkait kasus ini. Telah hadir di studio kami Ketua Aliansi Korban Vaksin Palsu Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur, Agus Siregar. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mas Arya. Pak Agus, tadi Anda juga sempat ke DPR bertemu dengan pimpinan DPR. Apa hasil dari pertemuan tersebut? Saya kira pertemuan hari ini dengan Ketua DPR sangat baik, artinya memberikan angin segar bagi kami para korban. Oke, konkretnya apa yang akan dibentuk? Konkretnya mereka akan membentuk tim panja, tim pengawasan dan bila perlu panitia khusus. Artinya nanti akan secara menyeluruh akan dibentuk krisis center. Itu dari pusat sampai ke rumah sakit masing-masing. Dan yang paling sangat menggembirakan kami adalah bahwasanya apa yang selama ini yang kami sampaikan mengenai medical check up itu disebutkan tidak cukup secara lisan tapi dengan official letter. Artinya rekam medis atau resume medis seperti itu yang Anda maksud seperti itu? Bukan. Kan kita katakan bahwa kami mau divaksin jika dilakukan medical check up. Artinya menyatakan bahwa vaksin palsu itu tidak berdampak buruk. Betul. Jadi vaksin palsu tidak berdampak buruk harus dalam bentuk official letter, bukan dalam bentuk lisan. Dan itu DPR setuju untuk membackup permintaan itu? Dan itu disampaikan jelas oleh Bapak Dede Yusuf sebagai Ketua Komisi 9. Artinya ini tidak cukup sebagai lisan, harus official letter. Artinya ketika Pak Agus, anak Pak Agus dan juga anak korban lainnya akan melakukan vaksinasi ulang, terlebih dahulu harus mendapatkan official statement dari rumah sakit untuk memastikan seperti apa kondisi tubuh dari anak yang bersangkutan. Maksudnya official statement itu satu, bahwasanya dari Menteri Kesehatannya, dari Dirjennya sampai dokter yang melakukan vaksinasi ulang menyatakan bahwa vaksin palsu itu tidak berdampak buruk. Jadi artinya jika suatu waktu nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan ada apa-apa, pegangan itulah yang Bapak pegangan gunakan. itu yang kita gunakan. Hari ini tadi kita juga ada beritanya, Menkes menyatakan vaksin palsu itu tidak akan berdampak atau berbahaya bagi balita yang disuntik. Itu pernyataan dari Menkes. Justru itu yang kita minta. Artinya itu pernyataan Menkes itu harus dalam bentuk official letter. Artinya tertulis Pak Agus. Tertulis. Ya? Artinya ada jaminan. Memang mungkin itu efek tidak ada dalam sebulan 2 bulan, tapi efek 10 tahun 20 tahun ke depan tidak ada bisa memastikan. Kita tidak bisa memastikan. Apakah tuntutan itu hanya berlaku untuk korban di Rumah Sakit Harapan Bunda ataukah seluruh rumah sakit? Ada 14 rumah sakit. Seperti tadi yang disampaikan oleh pimpinan DPR, ini harus dibentuk krisis center. Krisis center di pusat sampai ke masing-masing rumah sakit. Karena apa? Hal ini sebenarnya sudah bisa menjadi kondisi kejadian luar biasa ya. Kejadian luar biasa. Dan menurut dari ada anggota DPR di sana menyatakan bahwa dana untuk krisis center juga itu ada. Seandainya contohnya yang kami alami Rumah Sakit Harapan Bunda tidak mampu untuk menanggulangi biaya yang terjadi, artinya dia bentuk dulu KLB. Jadi nanti pemerintah dulu yang akan menalangi dulu. Artinya saya ingin menegaskan lagi, ketika seseorang atau orang tua yang anaknya terindikasi mendapatkan suntikan dengan menggunakan vaksin palsu, mereka nanti akan mendapatkan terlebih dahulu surat pernyataan resmi dari dokter ataupun dari pemerintah, baru akan dilakukan vaksinasi ulang, seperti itu. Itu yang kita minta. Artinya, contoh pada usia 18 tahun dia, artinya ada gejala akibat dari vaksin palsu, artinya badan cacat, berarti tidak bisa bekerja. Ya. Jadi ada jaminan bahwasanya ini terjadi bukan karena kejadian kemarin, tapi kejadian 18 tahun yang lalu. Artinya dia sebagai pegang surat sakti. Seandainya saya sakit, yang demikian itu adalah akibat dari vaksin palsu, kira-kira begitu. Dari DPR untuk mewujudkan permintaan Pak Agus dan teman-teman yang datang ke DPR tadi, apakah ada rencana juga untuk menghadap langsung, bertatap muka langsung dengan Menteri Kesehatan? Kami kira kalau Menteri Kesehatan beritikat baik, harusnya bukan kami menemui Menteri Kesehatan. Artinya dia dengan legowo, dengan besar hati menjumpai korban di semua tempat. Harusnya bukan dari sisi kita. Artinya kami bukan untuk menghakimi, tapi praduga tak bersalah. Seandainya Menteri Kesehatan dan Dinas Kesehatan melakukan pengawasan selektif, hal ini tidak akan terjadi.
Ini kan karena kurangnya pengawasan. Makanya bisa berlangsung sampai 13 tahun. Iya, bagaimana botol bekas itu bisa dikumpulkan lagi. Setahu kita, itu di perusahaan, limbah B3, itu Harus dihancurkan. harus dimusnahkan, ada berita acara. Pak Agus, artinya yang sekarang berlangsung vaksinasi ulang, termasuk di Rumah Sakit Harapan Bunda, akhirnya itu akan di hold dulu, akan dihentikan sementara, sampai ada kejelasan seperti apa aturan yang teman-teman minta dari aliansi yang Pak Agus pimpin saat ini, seperti itu? Sangat betul sekali yang sampaikan Mas Arya. Sekarang ada sepertinya pembodohan publik. Ada penekanan-penekanan yang kami rasakan. Artinya, Bapak juga mengalami sendiri ada bentuk tekanan itu? kalau kepada saya pribadi, tidak. Mungkin mereka melihat-lihat kepada ibu, mungkin yang kurang cakap dalam hukum, kurang cakap dalam medis, itu menyatakan, oh ini tidak apa-apa. Bentuknya seperti apa Pak? Bentuk tekanan atau intimidasi yang diterima? Ya artinya ya kalau kamu tidak mau divaksin ya sudah. Nanti tidak ada vaksin lagi. Begitu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak Agus perbincangan kita. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam dialog terkait penanganan vaksin palsu. Anyus Petang, segera kembali.